Kemarin saya coba beli iSorik dan ternyata burik. Sekarang kita coba lagi RX 580 dari Tarasque. Apakah lebih baik? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Disclaimer dulu buat semua tim mendang-mending. Saya tahu kalau Furrion lebih bagus garansinya dari Tarasque. Furrion itu 2 tahun garansi AGS, Tarasque itu 1 tahun PT Adiraja Teknologi Nusantara. Tapi kenapa saya beli yang satu ini? Karena budgetnya sudah mentok gak bisa nambah barang Rp1.000. Owner minta harus pakai RX 580 248 SP 8GB. VGA adalah part terakhir yang dibeli, part lain sudah dibeli, malah sudah dipasang. Budgetnya Rp1.350.000, sudah termasuk ongkir. Setahu saya harga segini plus ongkir cuman bisa beli Tarasque. Kalau ada RX 580 lain di harga yang sama, coba bisa diinfokan di kolom komentar. Kita bahas dulu VGA-nya. Pertama dari unboxingnya, saya lebih suka packaging dari Tarasque. Walaupun tanpa packaging tambahan, tapi ada 3 lapis bubble wrap. Ini pastinya lumayan aman karena pengiriman dari Jakarta ke Sidoarjo itu cuma 2 hari. Sekarang kita unboxing unitnya. Di dalamnya ada kartu garansi, plastik VGA dan unit VGA-nya. Hampir mirip kayak iSorik. Ada backplate-nya juga. Lumayan lah, bisa nambah ganteng dan mengurangi panas. Kipasnya muter dengan sempurna. VGA ini punya 3 port, 1 HDMI, 1 DVI, dan 1 DisplayPort. VGA ini juga membutuhkan 1x8 pin power VGA. Untuk spesifikasinya, ini adalah RX 580 dengan VRAM 8GB, 256-bit GDDR5, TDP-nya 150W, GPU clock-nya 1286 MHz. Spek ini masih di bawah RX 580 real ya, tapi dengan daya yang lebih kecil. VRAM-nya yang besar ini juga memungkinkan kita untuk memainkan game di setting high atau very high. Untuk garansi gimana? Nah, ini yang penting. Sebenarnya mau beli Furrion, Tarasque, Venom RX itu sama-sama ada garansi distributornya. Bedanya cuma di waktu garansinya. Kali ini saya beli di Tokped, di toko Samsung Jakarta. Adminnya real ya, bukan bot. Garansinya 1 tahun. Cara klaimnya simple, tinggal lampirkan invoice pembelian dan tanggal pembeliannya. Nanti tukar unit baru dalam waktu 12 bulan. Kalau iSorik katanya diservis dan ada biaya tambahannya. Berikut testimoni beberapa pengguna Tarasque dari komentar video sebelumnya. Pakai VGA dengan TDP 150W, gak mungkin saya pasangkan dengan PSU yang belum 80+. Estimasi full loadnya itu 200W, jadi butuh PSU dengan daya 500W ke atas. Video kali ini disponsori oleh PT S-Gear Indonesia. PT S-Gear Indonesia adalah distributor resmi untuk produk-produk berikut: Segotep, Techwear, Saitek, dan Techgear. Untuk PSU-nya saya pakai Segotep AN 550W 80+ wide. Mungkin teman-teman banyak yang nggak familiar dengan brand ini. Tapi kalau saya sendiri sempat pakai PSU Segotep 500W yang platinum sekitar hampir 2 tahun. Dulu saya tandemkan dengan i3 Gen 10 dan GTX 1660 Ti. Dan dari pengalaman saya itu adalah PSU terbaik yang saya punya. 12V, 5V, dan 3,3V-nya nilainya konstan ketika idle dan full load. Ya wajar lah, 80+ platinum, beratnya aja 2 kilo lebih. Makanya saya excited banget waktu dikirimin PSU ini. Walaupun PSU nyatirnya jauh di bawah PSU saya yang dulu. Segotep AN 550 sertifikasinya 80+ standar 230 EU. Sayangnya PSU ini belum full range input voltage. Kabelnya pipih. Ada 24 pin power motherboard, 2x8 pin power VGA, dan 4+8 pin power CPU. Ini adalah PSU 80+ entry level ya, harganya 525.000. Harapan saya semoga harganya bisa turun di bawah 500.000 ya, karena kalau di atas 500.000 itu rata-rata PSU pesaing sudah 80+ bronze.
Untuk part lain saya akan bahas secara singkat ya, karena fokus kita kali ini ke performa dari VGA-nya. Untuk prosesornya saya pakai i5 4570, memiliki 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,2 GHz. HSF-nya cukup pakai yang standar saja, karena HSF begini sudah cukup untuk menghandle i5 Gen 4. Motherboardnya pakai Asus H81, motherboard entry level dari Asus dengan output 1 VGA dan 1 DVI. Mobo ini punya 2 port SATA 6 Gbps, tapi sayangnya belum ada USB 3 di depan. Lanjut ke RAM ya, pakai RAM 16GB dari Hynix, RAM baru murah dengan kemampuan yang oke dan jarang ada masalah. Untuk storage-nya saya pakai dual storage, pakai SSD 128GB dari DST untuk sistemnya dan pakai harddisk 500GB untuk nyimpan gamenya. Dan part terakhir, casing. Ini casing menarik banget, casingnya itu kecil tapi modelannya kaca dari brand Raptor. Casing ini sudah termasuk 3 fan RGB. Kekurangannya ini tuh casingnya kecil banget, jadi harus ekstra sabar waktu masukin PSU dan harddisk. Walaupun masangnya susah, tapi hasil akhirnya sih mantap. Nah, saya nggak cuma dikirimin PSU Segotep oleh PT S-Gear, tapi juga dikirimin kabel extension PSU dari Techware. Ini kabel apa sih mas? Jadi ini kabel perpanjangan buat 24 pin motherboard, pin prosesor, dan pin VGA biar tampilannya makin keren. Harga satu set kabel ini 279.000. Isinya ada 5, 1 kabel 24 pin, 2 kabel 8 pin VGA, dan 2 kabel pin prosesor. Ada juga pengaitnya biar kelihatan rapi. Kalau mau pakai kabel ini, pertama rapihin dulu kabelnya dengan pengaitnya. Pasang 4-5 pieces dalam satu kabel. Setelah itu masukkan kabelnya sesuai dengan kabel PSU yang ada, 24 pin ke 24 pin, 8 pin prosesor ke 8 pin prosesor, 8 pin VGA ke 8 pin VGA. Setelah itu tinggal pasang kabelnya. Pinter-pinter aja ya kita merapihkannya. Dan seperti ini hasilnya. Perkiraan budget PC ini adalah sekitar 3 jutaan. Untuk link pembeliannya semua ada di deskripsi ya. Lalu apa sih yang bisa diupgrade dari PC ini? Yang bisa diupgrade sebenarnya nggak banyak. Salah satunya itu prosesornya aja ya. Bisa naik dari i5 Gen 4 ke i7 Gen 4. Yang lainnya sepertinya nggak usah diupgrade. Selanjutnya, uji daya. Berapa sih daya dari PC ini? Apakah sahabat PLN? Yuk kita tes. Waktu idle cuman menghabiskan daya 56 watt. Dan ketika full load, PC ini menghabiskan daya 180 watt. Ingat, kalau sudah menuju 200 watt, jangan pernah pakai PSU yang jelek ya. Harus pakai PSU 80 plus, nanti bisa meledak PC Anda. Selanjutnya, uji sintesis i5 4570. Ketika kita uji dengan Cinebench R15 multicore, dapat skor 508 CP. Dan GPU-nya RX 580 kita uji pakai Unigine Heaven. Di setting 900 pilo dapat skor 5317 dengan suhu maksimal 68 derajat, sedikit lebih rendah dari iSuri kemarin yang sampai 74 derajat. Terakhir, uji gaming. Yuk kita siksa RX 580 8GB ini dengan game-game berat. Untuk game yang pertama, GTA 5 offline di setting 1080p very high, dapat FPS di atas 70.
Untuk game yang kedua, Forza Horizon 5 di setting mentok 1080p Ultra dapat FPS yang masih sangat nyaman di 40-50an. Game yang ketiga, game bola yang ringan, PES 2021 di setting 1080p high. Pastinya ini easy ya, bisa dapat 60 fps stabil. Game selanjutnya, Hogwarts Legacy di setting 1080p high dapat FPS yang oke banget di 50-60 fps. Game selanjutnya, game e-sport ya, Dota 2 di setting 1080p rata kanan, ketika landing dapat 90-an fps dan ketika war dapat 50-an fps, masih sangat nyaman untuk dimainkan. Lanjut game sejuta umat, Valorant di setting 1080p high dapat FPS yang selalu di atas 100 fps. Game yang ketujuh, Far Cry 6. Kita setting di 1080p Ultra masih dapat FPS yang oke di 30-40 fps. Game yang ke-8, game AAA lagi, Red Dead Redemption 2 di setting 1080p Ultra dapat 30-an fps. Game selanjutnya game bola lagi nih, tapi yang versi berat, FIFA 2023 di setting 1080p medium. Sayangnya MSI Afterburner gak menyala di game ini, tapi tetap kelihatan lancar kok main gamenya. Dan game yang terakhir, God of War 4 di setting 1080p original di scene awal kita dapat 40-an fps. Kesimpulan, di harga 1,3 sampai 1,4 juta, RX 580 2048 SP adalah VGA yang paling kencang performanya dalam kondisi baru. Bisa memainkan game-game AAA di setting 1080p rata kanan, walaupun FPS-nya cuma 30 sampai 40-an.
Oh iya, walaupun ini Vega refurbished tapi tetap layak untuk dibeli karena punya garansi distributor 1-2 tahun. Sedangkan kalau beli Vega bekas di Tokped atau Shopee, garansinya cuma 2-3 hari garansi marketplace. Tapi kalau saran dari saya pribadi, daripada beli merek Tarasque, mendingan beli Furion aja. Nambah 100 ribuan tapi garansinya 2 tahun AGS. Karena Vega refurbished itu lebih rawan rusak, jadinya lebih panjang garansinya akan jauh lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau misal ada pendapat lain tentang VGA Tarasque, bisa komen di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.